Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Putri dengan NIM 122050001 dari kelas KPI 4A Jurnalistik. Di sini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan UAS mengenai fitur naratif dan reporting surat kabar. Nomor 1, naratif reporting adalah gaya jurnalisme yang menekankan penceritaan yang mendalam dan terperinci. Dalam pelaporan naratif juga, kita tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga menggambarkan peristiwa, karakter, dan suasana dengan cara membuat pembaca itu merasa seolah-olah mereka sedang mengalami kejadian tersebut secara langsung. Jadi, adanya kemampuan menyampaikan cerita yang kompleks dan emosional membuat ini lebih menarik dan mudah dipahami nantinya. Contohnya seperti fitur stories yang menceritakan pengalaman pribadi seseorang. Nah, dan pengalaman saya dalam menuliskan fitur stories saat itu ya lebih ke tugas UTS yang menceritakan orang yang berpengaruh dalam kehidupan pribadi. Di situ saya menceritakan tentang keluarga saya sendiri, yaitu kakek saya, di mana kita dapat mencari tahu dan mengingat lebih detail tentang beliau dan menuliskan serta menceritakannya seolah beliau itu sedang ada di depan saya. Jadi, hal itu menggambarkan hal yang mendalam, seperti suasananya atau karakternya. Lebih ke pengalaman yang seru, karena kita bisa mengetahui beliau lebih dalam lagi dan mendapatkan data, yaitu cerita yang baru dalam pencarian kita. Dan nantinya diharapkan dapat terasa lebih kompleks untuk pembaca. Nomor 2, langkah yang dilakukan untuk membangun narasi yang kuat dan menarik adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam, pengembangan karakter tokoh, pemilihan tema dan gagasan yang menarik serta jelas, mengikuti tren kekinian yang dapat membuat pembaca itu selalu bertanya-tanya, selalu penasaran, kemudian membuatnya dengan gaya bahasa yang lebih hidup dan gambaran yang jelas serta rinci, deskripsi yang unik, kreatif, dan juga kaya. Hal ini juga dapat membawa pembaca untuk terus larut dalam ceritanya. Terus gaya bahasa fitur yang mengalir, membangkitkan emosi, terus fitur yang sesuai strukturnya, ada lead-nya, ada body-nya, ada conclusion-nya, terus penyusunannya mudah dibaca dan jelas, ada visual, di mana hal ini menambah daya tarik atau merangsang panca indera pembaca itu sendiri. Kemudian tata letaknya yang rapi dan bagus, dan terakhir dengan teknik bercerita atau naratif, di mana sangat detail, ada dialognya, diksi yang digunakan pun tepat, penggunaan kata kiasan, kutipan, metafor, simile, dan hal yang lucu seperti anekdot, serta temanya harus sesuai dan relevan dengan topik yang akan ditulis nantinya. Kemudian, menggunakan teknologi juga dapat meningkatkan narasi atau penyampaian cerita, di mana penggabungan antara multimedia, yakni menggabungkan teks dengan foto, video, atau audio, dapat menciptakan pengalaman yang lebih mendalam bagi pembacanya. Adanya platform digital seperti blog, situs atau web, maupun aplikasi yang juga dapat menyebarkan cerita ke audiens itu lebih luas. Nah, hal inilah yang juga dapat memikat para pembaca dan meningkatkan narasi yang ada, karena terdapat penggambaran yang lebih jelas atau menambah daya tariknya. Karena sejatinya hal yang menarik dan visual itu adalah satu combine yang satu dan menyatu, satu kesatuan. Nomor 3, langkah-langkah saya dalam menganalisis dan mengumpulkan data untuk membuat fitur, yaitu karena fitur ini disusun berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, baik data primer yang didapat secara langsung maupun data sekunder, yakni data yang didapat dari orang lain. Maka langkah yang saya lakukan adalah pertama, observasi lapangan, di mana hal ini mengamati dengan semua panca indera untuk penggalian opini dan fakta. Yang kedua ada wawancara, di mana narasumbernya itu harus yang relevan.
karena kita ini menganalisis data berdasarkan pernyataan orang. Jadi nanti kita itu menganalisis dari pandangan orang tersebut. Yang ketiga ada analisis buku atau riset mendalam, di mana kita ini menganalisis seperti foto, dokumen, jurnal maupun arsip. Nanti barulah setelah semua itu terkumpul, baru kita analisis dan terakhir membuat narasi yang menarik akan hal tersebut. Nomor 4, cara saya melakukan editing dan revisi adalah dengan tidak takut untuk membuat perubahan yang signifikan dalam karya kita sendiri. Kemudian harus detail dalam mengoreksi karya kita, dan perlu peran seorang editor yang juga paham akan hal itu karena mereka ini dapat lebih mengerti dan memahami hal tersebut agar juga terhindar dari kesalahan yang memerlukan keterampilan dan pengalaman dari seorang editor itu sendiri. Penggunaan umpan balik juga penting untuk kunci evaluasi dalam suatu tulisan. Juga itu tanda bahwa kalian itu terima dan terbuka terhadap perspektif baru untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Karena editing ini juga proses penting dalam penulisan yang menentukan suatu karya itu dapat terbit atau tidak, maka saya harus merevisi dengan menggunakan gaya penulisan yang menarik, bahasa yang tepat, dan informasi yang didapatkan pun haruslah jelas, akurat, fakta, dan terpercaya. Nomor 5, memahami pembaca dan audiens yang menjadi target sasaran tulisan kita sebelum menulis itu perlu dan penting, karena hal itu menentukan seberapa menariknya tulisan kita dan sesuai tidak dengan mereka. Kalau kita sudah buat dan publish, tapi ternyata tidak menjadi target sasarannya, ya nanti nggak dibaca dan tidak laku atau kurang menarik. Kan percuma sudah nulis capek-capek. Jadi, ya kita harus mengetahui dulu target audiensnya agar lebih sesuai dan menarik buat mereka juga nantinya. Dan tren juga harus diikuti. Temanya harus sesuai dan menarik. Barulah menyesuaikan gaya dan bahasa dari segi pembaca agar lebih banyak diminati dan menarik perhatian mereka lagi, serta mempertahankan minat mereka dalam membaca karya kita, dan pesan yang disampaikan juga harus sesuai kepada audiensnya agar nanti lebih masuk dan kena ke mereka. Nah, kenapa menyusun outline dalam fitur itu penting? Karena outline ini adalah bagian dari rencana penulisan yang biasanya berisi garis-garis besar suatu penulisan artikel atau penelitian dalam bentuk poin-poin nantinya. Hal itu haruslah dibuat karena memiliki manfaat agar kita lebih fokus dan lebih efisien juga, dan serta agar nanti tulisannya juga lebih terstruktur, tertata, dan sistematis. Kalau tulisan sudah terstruktur dan tertata, maka hal itu juga dapat membuat mood kita lebih terjaga dalam menulis. Serta membuat outline ini juga dapat memperkecil resiko kesalahan dan kegagalan dalam menulis. Maka dari itu, membuat outline itu harus, dan buatnya pun harus sesuai dengan struktur-strukturnya, yakni seperti ada tema, tubuh, dan kalimat penghubung atau indahnya. Jadi semuanya itu harus direncanakan dulu dari apa yang ingin dicapai atau tujuannya apa dari tahapan tersebut. Dan yang paling terpenting dalam menulis outline atau perencanaan haruslah sesuai dengan konteksnya atau aturannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.